يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله العظيم. وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di Jumat pertama di tahun 2023 ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini merupakan tahun politik di mana orang pada sibuk untuk mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, untuk memilih para pemimpin, baik pemimpin negara, pemimpin daerah maupun legislatif, atau kalau dalam fikih siasat syariah atau fikih politik Islam disebut ahlul halli wal aqdi. Berkaitan dengan mengangkat pemimpin dalam konteks ajaran Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen dan sangatlah penting dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengangkat seorang pemimpin. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, iza kharaja salasatu fi safarin falyu'ammaru alaihi ahadahu. Iza kharaja, apabila ada 3 orang bepergian musafir, falyu'ammaru alaihi ahaduhum, hendaklah dari 3 orang itu mengangkat salah satunya adalah pemimpin. Jadi dari jumlah 3 orang saja Rasulullah mengharuskan adanya seorang pemimpin. Dalam hadis lain dikatakan, la yahillu fi nafarin yakununa bi ardi falatin hatta ammara alaihi ahadahum. Tidaklah dihalalkan, tidaklah dibolehkan seorang kelompok, satu kelompok yang hidup di padang yang luas kecuali mengangkat pemimpin. Jadi dua hadis ini Rasulullah nampaknya tidak membolehkan kita hidup tanpa adanya seorang pemimpin. Bahkan dalam jumlah yang sedikit saja Rasulullah mengharuskan, mewajibkan kita mengangkat seorang pemimpin. Apalagi dalam jumlah yang ribuan, ratusan, bahkan jutaan manusia, sudah pasti mengharuskan, mewajibkan adanya seorang pemimpin. Nah, kalau ketika kita kembali membuka sejarah kebudayaan Islam, sejarah Islam, bahwa ketika Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi, itu
Dalam sejarah Rasulullah itu terlambat dikebumikan. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat hari Senin, nanti hari Selasa dikebumikan, bahkan ada yang mengatakan hari Rabu baru dikebumikan Rasulullah. Nah, apakah sahabat atau umat pada saat itu tidak peduli dengan beliau? Tidak cinta dengan Rasulullah? Tentu tidak, bahwa Rasulullah itu merupakan sosok yang sangat dicintai oleh umatnya, begitupun para sahabatnya. Namun para sahabat radhiyallahu anhu sadar bahwa seorang muslim wajib hukumnya hidup di bawah seorang pemimpin. Maka pada saat itu sahabat berkumpul, bermusyawarah di satu tempat namanya Saqifah Bani Saidah. Disitulah para sahabat Muhajirin dan Ansar berkumpul, suku Hasrah dan suku Aus berkumpul untuk memilih siapa kelak pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat. Maka terpilihlah Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar terpilih, dalam pidatonya beliau diingatkan, diberikan pemahaman bahwa siapapun yang duduk sebagai pemimpin umat wajib hukumnya memiliki sifat-sifat atau prinsip-prinsip, memegang teguh prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Dan itulah di dalam Al-Quran prinsip-prinsip kepemimpinan. Maka di dalam Al-Quran itu yang ada adalah prinsip-prinsip kepemimpinan. Persoalan bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, kita diberikan kebebasan. Di dalam Al-Quran, mau bentuknya monarki, mau bentuknya republik, mau monarki absolut, parlementer, presidensial, silahkan. Intinya dalam pemimpinnya harus menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam Al-Quran. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki takwa, keimanan. Minimal pemimpin Islam itu harus memilih yang Islam, memilih yang seakidah dengan kita. Karena di dalam Quran surat Ali Imran ayat 100 ayat 28, la yattahizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang mukmin memilih, mengangkat wali atau pemimpin orang-orang kafir dan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi yang pertama harus memiliki sifat keimanan dan ketakwaan. Karena dengan takwa inilah yang menjadi benteng, menjadi perisai, menjadi pengontrol bagi pemimpin agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Dengan manakala seorang pemimpinnya itu memiliki keimanan dan ketakwaan, maka dia akan menjalankan roda kepemimpinan dengan amanah, adil, dan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Tentu ada yang bertanya bahwa keimanan dan ketakwaan itu merupakan hak prerogatif Allah. Tapi kita bisa menilai dari kehidupan sehari-hari seorang pemimpin. Tentu berbeda orang yang senantiasa dekat dengan agama, selalu hadir di majelis taklim, selalu hadir dalam acara-acara agama, dan hadir dalam salat berjamaah, tentu berbeda. Maka disitulah penilaian kita. Pertama adalah menilai, mencari pemimpin memiliki keimanan, kualitas ketakwaan yang paling baik. Itulah pemimpin yang ideal dalam pandangan Islam. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran seorang pemimpin itu harus memiliki sifat amanah. Apa itu amanah? Seakar kata iman. Amanah, aminah, dipercaya, memiliki loyalitas dan integritas. Dan menurut Quraisy Shihab, amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan seseorang untuk memelihara dan menjalankan kepercayaan itu sebaik mungkin. Jadi tipe pemimpin yang diharapkan dalam Al-Quran adalah bagaimana seorang pemimpin itu menjalankan roda kepemimpinan sesuai dengan ajaran Islam, amanah, terpercaya. Bagaimana ciri seorang pemimpin yang amanah? Yaitu pada saat dia sebelum menjadi seorang pemimpin tidak terlalu ambisi, apalagi menghalalkan segala macam cara untuk menduduki jabatan itu.
Seorang pemimpin yang menghalalkan secara untuk duduk, seorang pemimpin susah diharapkan untuk ketika duduk mampu mensejahterakan rakyat. Bisa saja dia hanya mensejahterakan pada dirinya. Dan inilah sifat amanah yang paling susah kita tegakkan. Maka pernah suatu ketika Rasulullah didatangi oleh penduduk gunung. Rombongan penduduk gunung bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, yang mana keajaran Islam itu yang paling susah? Dan mana keajaran Islam itu yang paling mudah?" Maka Rasulullah menjawab bahwa ajaran Islam yang paling mudah itu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan inilah yang terbaca di negara kita, mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi untuk mengimplementasikan apa yang diucapkan itu, syahadat itu susah untuk diterapkan. Kemudian yang paling sulit, apa yang paling sulit? Kata Rasulullah menjawab bahwa yang paling sulit adalah melaksanakan amanah. Itulah yang paling sulit. Baik amanah kita kepada Allah, amanah kita kepada sesama manusia, amanah pada diri kita sendiri. Terutama seorang pemimpin amanah kepada rakyatnya, amanah menjalankan roda kepemimpinan. Karena pemimpin itu adalah manusia biasa, dia hanya diberikan kepercayaan untuk menjalankan roda kepemimpinan. Kemudian selanjutnya seorang pemimpin dalam Al-Quran itu pemimpinnya harus adil. Apa adil itu? Adil itu adalah tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif, tidak berat sebelah. Qat'u syai'in ala mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak seseorang secara efektif dan mampu menyeimbang, memberikan dan melaksanakan kewajibannya. Jadi keadilan ini nanti dikatakan adil apabila mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, sifat adil inilah yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin, menegakkan keadilan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa isa hakamtu bainan nas antahkumu bil adli. Apabila kamu memutuskan suatu hukum bertahkim, antahkum bil adli, putuskanlah dengan adil. Jadi apabila kita berhukum, tegakkan dengan keadilan, karena hukum itu belum tentu adil. Hukum itu belum tentu adil. Keputusan-keputusan hakim itu banyak tidak melahirkan keadilan, karena hanya menegakkan aturan dan aturan itu bisa dimainkan. Dan keadilan inilah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hati menyampaikan khutbah selalu disampaikan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Setiap hari Jumat disampaikan, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat baik. Begitu pentingnya sikap keadilan ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dalam firman Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti wa la yajrimannakum sunanu qauma alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wa la yajrimannakum sunanu, janganlah kamu, karena kebencianmu suatu kaum lalu kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adil lah, karena adil itu dekat dengan takwa. Artinya pemimpin yang tidak adil itu bisa dikatakan tidak memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya. Karena ciri takwa itu adalah mampu berlaku adil. Seorang pemimpin itu harus berlaku adil kepada rakyatnya. Kemudian selanjutnya seorang pemimpin harus memiliki sifat teguh pendirian. Tidak mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Memang dalam menegakkan keadilan dan kebenaran penuh onak dan duri, tapi seorang pemimpin muslim tidak boleh mundur, harus menegakkan keadilan, menegakkan aturan yang sudah ditetapkan. Bisa kita ambil contoh Rasulullah. Dalam sejarah, kafir Quraisy mendatangi paman Rasulullah, Abu Thalib, ingin memberikan hadiah Rasulullah berupa harta dan perempuan yang cantik supaya Rasulullah meninggalkan pekerjaannya untuk menyiarkan Islam. Apa kata Rasulullah? Law ada usamsi fi yamini wal qamaru fi simali anta truku hasal amru ma tatruku yadahurullah illa aw ahlik.
Walaupun matahari diletakkan di tangan kiri saya, di tangan kanan saya, dan bulan di tangan kiri saya tidak akan meninggalkan pekerjaan ini sampai Allah memenangkan agama ini atau saya hancur atau binasa karenanya. Kemudian selanjutnya, ciri seorang pemimpin efektif dalam pandangan Al-Quran adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat demokratis, senantiasa bermusyawarah. Rasulullah dalam sejarah itu setiap kali ingin keluar berperang selalu bermusyawarah dalam memutuskan sebuah perkara dan mengutamakan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi dan golongan. Inilah ciri yang selanjutnya adalah bermusyawarah. Pernah satu ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika datang suatu permasalahan pada diri saya dan saya tidak menemukan solusinya di Al-Quran dan hadis, apa yang saya lakukan?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, kumpulkan semua tokoh-tokoh agama, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kamu bermusyawarah dengan mereka. Dan jangan sekali kamu, Ali, memutuskan sesuatu dengan pikiranmu sendiri." Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, senantiasa bermusyawarah. Begitu juga Ratu Balqis. Ratu Balqis juga menerapkan sistem musyawarah. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman mengantarkan surat melalui burung hudhud, di dalam Al-Quran Ratu Balqis dikatakan, qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'tu amran hatta tashhadu. Ratu Balqis mengatakan, "Wahai pembesar-pembesarku, aftuni, bantu aku menyelesaikan permasalahan ini. Saya tidak akan menyelesaikan permasalahan ini apabila kamu tidak ada di majelisku." Artinya dengan cara musyawarah. Kemudian yang terakhir adalah open management. Seorang pemimpin dalam pandangan Islam itu harus terbuka menerima kritikan, saran. Dan yang terakhir adalah tawadu. Artinya merendahkan diri. Seorang pemimpin tidak boleh tertutup dirinya, tidak mau menerima kritikan dan saran. Harus merasa, ada pemimpin merasa dirinya saja yang hebat, merasa dirinya saja yang benar, semuanya salah. Pemimpin seperti ini bukanlah yang diharapkan oleh dalam Al-Quran. Sebagai kesimpulan dalam khutbah yang singkat ini, itulah ciri-ciri pemimpin Islam, pemimpin dalam perspektif Al-Quran yang disampaikan oleh ketika dilantik Abu Bakar. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal seakidah dengan kita orang-orang Islam. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat amanah, mampu memelihara kepercayaan. Kemudian seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, tidak membeda-bedakan rakyatnya. Kemudian selanjutnya seorang pemimpin harus memiliki sifat teguh, pendirian, tegas dalam menjalankan roda kepemimpinan. Kemudian selanjutnya seorang pemimpin harus memiliki sifat tawadu, rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh. Dan terakhir seorang pemimpin harus open management, terbuka menerima kritikan dan saran. Demikianlah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fima amara wa antahu amma nahaa anhu wa hassar. Wa lamu anna Allah ta'ala sallu ala nabiyyi qadiman fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayati wal junna syirka wal munkarat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.